Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah Langgar Silatul Arham, insyaallah seperti biasa pada subuh kita lanjutkan dengan pembacaan buku Tanya Jawab Agama Fatwa Tarjih jilid yang kedua. Masih bab tentang haji nomor 5. Haji bukan dengan biaya sendiri. Tanya, bolehkah seseorang menunaikan ibadah haji bukan dengan biaya sendiri? Misalnya saja dibiayai oleh orang tua. Dan apakah syarat wajib haji itu? Pertanyaan dari Ibnu Muzakkar, Jalan Penjahitan, Jawa Tengah. Jawab, orang yang diwajibkan melaksanakan ibadah haji adalah orang yang mempunyai kemampuan. Dalam arti istiha'ah. Syarat disebutkan dalam ayat 97 surat Al-Imran. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup, mampu mengadakan perjalanan kepadanya. Kesanggupan atau istiha'ah menurut mufassir dan para fuqaha dapat disimpulkan pada 3 hal, yaitu a. Istita'ah badaniyah, yakni kemampuan fisik, meliputi kekuatan fisik dan kesehatan, sehingga tidaklah berkewajiban orang yang sudah tua dan lemah. Demikian pula tidaklah berkewajiban melakukan ibadah haji orang yang sakit berat. B. Istiha'ah maliyah, yakni kemampuan keuangan, maksudnya bekal untuk melakukan perjalanan haji serta bekal hidup bagi keluarga yang ditinggalkan untuk keluarganya. C. Istita'ah maniyah, yaitu kemampuan yang berupa keamanan dalam perjalanan. Untuk wanita, pengertian keamanan ini menjadikan ilah baginya untuk bersama mahramnya. Demikianlah syarat wajib yang orang menjalankan ibadah haji pada pokoknya. Sebagian ulama menambah dari 3 itu. Sebagian lain mencukupkan hanya 2 saja, yaitu bekal dan sarana perjalanan, alat transportasi. Mengenai 2 syarat ini didasarkan pada riwayat Ad-Darqutni dari banyak sahabat seperti Jabir, Ibnu Umar, Ibnu Amr, Anas dan Aisyah. Dan bahwa ketika Nabi ditanya tentang apa yang dimaksud dengan sabil dalam kata istita'ah sabila, beliau menjawab azad warahilah. Demikian pula riwayat At-Tirmizi yang dikualifikasikan sebagai hadis hasan. Riwayat itu dari Ibnu Umar yang menceritakan bahwa seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang apa yang menjadikan haji itu wajib. Nabi pun menjawab azad warahilah, artinya bekal dan kendaraan. Jadi bekal serta sarana perjalanan menjadi syarat utama wajibnya melakukan ibadah haji. Mengenai bekal dan sarana ini tidak banyak dibicarakan, apakah hasil sendiri atau boleh pemberian orang lain. Tetapi yang jelas, sarana ibadah dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, haruslah sesuai dengan perintah Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah. Dalam hal ini, Allah melarang memiliki dan menggunakan barang yang haram dan memerintahkan menggunakan barang yang halal dalam hal bekal menggunakan ibadah haji. Berdasarkan riwayat At-Tabarani dan dalam Al-Awsat, Nabi menyatakan kepada orang yang menunaikan haji dengan bekal yang halal mendapat doa yang baik agar hajinya termasuk haji mabrur. Sedang sebaliknya, orang yang berangkat dengan bekal yang haram, sejak berangkatnya telah mendapat seruan dari langit bahwa hajinya tertutup, bukan haji mabrur. Mengenai bekal yang halal dan haram, tergantung dari cara memperolehnya. Pemberian orang lain dengan ikhlas termasuk bekal yang halal. Pemberian orang lain yang tidak wajar tentu bukanlah termasuk yang halal. Berhaji dengan bekal orang tua tentu termasuk yang halal dan menjadikan hajinya termasuk haji yang sah kalau rukun dan syarat-syarat lain terpenuhi. Demikian telah dibacakan satu pertanyaan mengenai haji bukan dengan biaya sendiri.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan penutup akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.